Tuh, ayah dedek. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para peserta daurah mawaris Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sesi ketiga ini kita bisa dipertemukan. Tetapi mohon maaf untuk kali ini kita online, dikarenakan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi insya Allah untuk beberapa saat ke depan kita bahas poin-poin penting di kajian daurah mawaris di angkatan level dasar ini. Sebelumnya sudah kita bahas tentang ahli waris yang di situ dijelaskan semuanya ada 25 orang. Kemudian kita bagi dua. Yang pertama ahli waris perempuan ada 10 orang. Yang kedua ahli waris laki-laki ada 15 orang. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang ahli waris perempuan ya. Hari ini kita akan bahas ahli waris di kelompok laki-laki yang ada 15 itu. Kemudian setelah itu kita gabungkan ya, yang 25 itu dengan bagan yang akan kita buatkan di papan tulis yang akan kita bahas. Baik, supaya lebih efektif kita ulang sedikit tentang ahli waris perempuan ya. Jadi ahli waris dari ahli perempuan. Kita ulang sedikit ya. Lihat di papan tulis, di sini dijelaskan bahwa ahli waris di kelompok perempuan itu ada 10. Ada 10 ya. Ini mayit. Nah, kemudian dari mayit ini nanti ada yang perempuan, ada zaujah, istri. Kemudian di keturunan ada bintun. Kemudian nanti di sini ada bintul ibni. Bintul ibni. Zaujah istri, bintun anak perempuan, bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Kemudian dari usul, ini furu ya, ini furu. Nah, dari usul ada ibu, ini bapak. Jadi yang keempat berarti ya, ada ibu. Nah, nanti di jalur ibu ada nenek. Nenek jaddatun, nenek dari arah ibu. Kemudian dari bapak di sini ada juga nenek. Jadi nenek itu ada dua. Ada jaddatun dari ibu dan jaddatun dari bapak. Nah, ini sudah 6 ya. Ada 6. Baru kemudian setelah kita paham antara ini yang furu, bintun dan bintul ibni, yang usul ada 3 atau bisa disebut 2. Ada ibu, ada nenek dari bapak dan nenek dari ibu. Kemudian berikutnya saudara si mayit. Ada 3. Ada ukhtun syakikoh, saudari perempuan sekandung. Kemudian ada ukhtun li'ab, saudara sebapak, saudara perempuan sebapak. Yang paling ujung adalah ukhtun li'um, saudari seibu. Jadi tahapannya untuk hawashi, ini hawashi ya, sekandung dulu karena lebih dekat dengan si mayit, baru setelah sekandung sebapak, baru seibu. Maka kalau kita hitung, ini ahli waris perempuan. Zaujah 1 istri, bintun anak perempuan, bintul ibni anak cucu perempuan dari anak laki-laki, keempat ummun, kelima jaddah,
dari bapak, ke-6 jaddah dari ibu, ke-7 ukhtun syakikoh, saudari sekandung, ke-8 ukhtun li'ab, saudari sebapak, yang ke-9 ukhtun li'um, saudari seibu. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan baru 9. Mana yang terakhir? Terakhir simpan paling bawah, yaitu mu'tikoh. Mu'tikoh, saudari perempuan bukan. Mu'tikoh itu yang membebaskan. Yang membebaskan hamba sahaya perempuan. Atau hamba sahaya laki-laki, yang membebaskannya adalah perempuan. Jadi semuanya ahli waris perempuan itu ada 10. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu kita masuk ke poin yang kedua. Nah, kalau poin yang kedua adalah ahli waris dari laki-laki. Kalau ahli waris dari laki-laki itu lumayan panjang ya, karena ada 15. Kita tuliskan di sini mayit dia ketika menikah, kemudian dia perempuan, maka meninggalkan zauj. Nah, ini yang pertama, suami. Kemudian turun ke bawah, furu atau keturunan, ada ibnun, anak laki-laki. Kemudian di bawahnya juga ada ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, dia dapat waris. Kemudian setelah itu ke furu ke usul ya. Usul itu ada ab, bapak, di sini ibu ya. Kemudian di atas bapak ada jadun, kakek. Perhatikan di sini, inilah jalur laki-laki. Jadi jalur laki-laki itu pertama dari zauj, suami, kedua ibnun, ketiga ibnul ibni, keempat kelima kakek. Jadi baru 5 ini, semuanya ada 15. Berarti sisanya yang 10 mana? Nah, kebanyakan sisanya itu ada di wilayah ini, Hawashi. Kalau yang perempuan itu ukhtun syakikoh, kalau yang laki-laki akhun syakik. Saudara laki-laki sekandung. Kemudian tahapan berikutnya adalah akhun li'ab. Sama dengan yang itu ya. Akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak. Kemudian terakhir akhun li'um, saudara laki-laki seibu. Ini 3 kan ya. Kemudian di sini ada kelebihan di jalur laki-laki. Ternyata ada keturunan saudara ini yang nanti masuk ke dapat warisan. Warisannya nanti asobah kalau laki-laki. Yang dapat keturunan dari Hawashi ini adalah pertama saudara laki-laki sekandung, kedua saudara laki-laki sebapak. Tapi keturunannya hanya anak laki-laki. Anak laki-laki bahasanya ibnun. Ibnu. Nah, ini diulang lagi. Syakik. Berarti ini anak saudara laki-laki sekandung dari si mayit. Berarti kalau kita bahasakan ini yang dimaksud dengan keponakan. Ya, keponakan. Tapi keponakan dari siapa? Dari saudara laki-laki sekandung. Kalau dari sini kan tidak. Saudari perempuan punya anak tidak dapat. Termasuk yang saudara laki-laki sekandung dapat keturunannya itu hanya ibnun saja laki-laki. Kalau perempuan kan tidak dapat. Misal anak perempuan saudara sekandung tidak dapat. Hanya anak laki-laki saja. Kemudian yang berikutnya ini saudara laki-laki sebapak. Ketika punya anak laki-laki ibnu, maka dia dapat waris. Ibnu li'ab ya. Ibnu li'ab. Nah, berarti perbedaan dengan jalur perempuan, lihat. Kalau jalur perempuan di sini tidak ada keturunan. Kalau yang ini ada keturunannya dan itu dapat waris ya. Tuh berarti kita hitung.
ahli waris laki-laki. 1 zauj, 2 ibnun, 3 ibnul ibni, 4 ab, 5 jad, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 lagi. Nah, kelebihan di jalur laki-laki ini nanti di bapak, adik kakak bapak itu dia sering disebut paman dari si mayit ya. Jadi si bapak ini, bapak si mayit punya adik, punya kakak, dan itu namanya paman. Uwa paman atau uwa. Tidak pengaruh antara adik dan kakak si bapak. Yang jelas dia masuknya ke paman. Paman dari bapak bahasanya amun. Tapi syakik ya, sekandung. Amun syakik berarti dapat waris. Kemudian yang kedua, amun, paman dari bapak ya. Liab. Paman sebapak. Paman dari bapak. Dan mereka dapat. Termasuk anak mereka yang laki-laki juga dapat. Yang sering kita sebutkan sepupu. Jadi ini sepupu. Jadi ibnu, sampai anak laki-laki ya. Syakik. Ibnu syakik. Anak paman sekandung. Berarti ini masuk ke kelompok ahli waris laki-laki. Kemudian yang berikutnya liab juga anak laki-lakinya dapat waris. Ibnu liab. Liab. Nah, jadi anak paman sebapak. Nah, ini kan tadi 10 tambah 4, 11, 12, 13, 14. Semuanya ini ada 14. Satu lagi mana? Sama dengan ini. Ini yang terakhir. Simpan saja di akhir. Jadi yang terakhir yang ini namanya laki-laki yang membebaskan hamba sahaya. Namanya mu'tikun. Ini terakhir. Perhambaan. Ya kalau kita kan tidak ada hari ini. Lihat, perhatikan ini semua. Jadi ahli waris perempuan 10 itu mohon dihafalkan. Ahli waris laki-laki yang 15 juga mohon hafalkan. Dan hanya 25 ahli waris saja. Di luar daripada ini mereka bukan ahli waris. Mereka bukan ahli waris. Jadi harus pahami ya, termasuk bibi itu. Bibi kan dari jalur ibu atau dari jalur bapak, bibinya kan tidak dapat. Berarti bibi itu masuk ke kelompok zawil arham nantinya ya. Karena ada 3 kelompok. Satu kelompok ashabul furud. Yang perempuan itu ya semuanya mereka dapat warisan. Sesuai dengan bagian masing-masing. Yang kedua ashabut taksib atau asobah. Mereka kebanyakan jalur laki-laki. Nah ini dapat asobah nantinya. Di jalur yang ini. Dan yang ketiga adalah zawil arham. Zawil arham itu seperti tadi. Bibi masuk kelompok zawil arham. Kemudian cucu dari anak perempuan, tuh kan anak perempuan tidak ada ke bawahnya, itu jadi zawil arham. Kemudian anak dari saudari sekandung, dari saudari sebapa, itu kan masuk zawil arham. Maka zawil arham syaratnya kan dapat waris kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada ashabut taksib atau asobah. Jadi agak berat itu juga. Nah, ini semua mohon dihafalkan. Setelah hafal ini ya, setelah hafal yang ini baru kita gabungkan yang 25 itu. Dan ini mohon dihafalkan oleh semuanya. 25 dalam bentuk bagan. Nanti di rumah ditulis ya. Coba tulis. Baik, kita akan gabungkan ya. Gabungkan ahli waris yang 10 dan 15 ini. Semuanya ada 25. Saya hapus dulu ya. Baik. Ini yang paling penting adalah gabungan. Gabungan di ahli waris baik laki-laki atau perempuan yang semuanya hanya ada 25 ahli waris berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, kita tulis di sini. Pertama siapa dari mayit ya? Mayit. Kemudian si mayit jika sudah menikah, maka ada 2 kemungkinan. Jika si mayitnya perempuan, maka meninggalkan zauj. Jika si mayitnya laki-laki, maka meninggalkan zaujah.
Ya, zaud dan zaujah. Zaud suami, ini suami ya. Zaujah istri. Jadi mereka dapat waris karena nikah. Jadi salah satu sebab mendapatkan waris itu karena nikah ya. Dia dapat waris karena nikah. Nah, hanya 2 orang, zauj atau zaujah. Nah, setelah itu poin kedua apa? Ke furu. Si mayit punya anak. Anak itu pertama anak laki-laki dulu, ibnun. Yang kedua anak perempuan, bintun. Ia anak laki-laki, ia anak perempuan. Jadi ternyata di sini ada keturunan si mayit. Mereka adalah ibnun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan. Apakah cucu dapat? Dapat, tapi asal dari jalur anak ini ya, anak laki-laki. Yang pertama ibnul ibni. Ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua bintul ibni. Bintul ibni itu adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi di jalur anak laki-laki itu ada keturunan yang dapat waris. 2 bahkan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Kalau jalur perempuan tidak ada. Di bawahnya kan tidak ada. Berarti kalaulah ada anak-anak dari anak perempuan ini, berarti mereka masuk zawil arham. Ya. Nah setelah itu, pertama dari bab nikah dulu, ada zaud dan zaujah. Kedua ke furu. Furu, far'ul waris namanya. Furu itu ada 4 di sini. Ibnun, bintun, ibnul ibni, bintul ibni. Anak laki-laki ibnun, bintun anak perempuan. Dari ibnun nanti turun ada keturunannya ibnul ibni dan bintul ibni. Ibnul ibni cucu laki-laki dari anak laki-laki, bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki. Disebut cucu ini dari aspek si mayit. Ingat, fokusnya ke si mayit ya. Fokusnya ke si mayit, bukan ke yang lain-lain. Disebut anak dari siapa? Si mayit. Disebut suami ke siapa? Ke si mayit. Semuanya ke si mayit ya, jalur nih. Setelah beres furu, kita masuk ke usul. Nah, usul kan si mayit tentunya punya orang tua. Nah, orang tua bahasa Arabnya abun dan ummun. Abun bapak, bapak, ummun ibu. Apakah si bapak punya orang tua? Punya. Abul ab, umul ab. Abul ab, bapaknya bapak berarti kakek. Jadun. Umul ab, ibunya bapak berarti nenek. Jaddatun. Nah, ini yang dapat waris. Apakah kakek dapat? Kakek dari siapa dulu? Kalau kakek dari bapak, berarti dia ahli waris. Kalau di ibu hanya nenek saja di sini ya. Jaddatun. Nenek. Ini dan ini sama ya. Gabungkan. Kalau ditakdirkan nenek itu dua-duanya ada, baik nenek dari ibu atau nenek dari bapak, ya mereka dapat waris. Hanya syaratnya jangan ada ibu, jangan ada bapak. Itu syaratnya. Nah kemudian setelah itu usul ini ya, usul itu berarti ada 4 atau kalau dihitung 5. Ada ab, bapak, ada ibu, ada jad dari bapak, kakek dari bapak, ada jaddatun, nenek dari bapak, ada jaddatun, nenek dari ibu. Nah ini harus dihafalkan. Nah setelah usul, ini kan usul, yang ini furu. Jadi kalau kita mau ini kan, ini kelompok usul. Nah, ini namanya kelompok usul, kelompok furu, cabang. Yang ini kelompok usul. Usul, ini furu. Kelompok usul teh asalnya si mayit kan ibu dan bapaknya. Kemudian apakah ke atasnya uyutnya dapat? Insya Allah dapat. Kalaulah di sini ada ya, misal di sini ada ya terus saja ada. Ke sini kalau ada ya ada, silahkan gitu. Kalau ada, termasuk yang cucu juga. Kalau di sini ada ya ada, silahkan gitu. Tapi tetap dari jalur laki-laki ya yang ini. Nah setelah beres
ahli waris dari pernikahan suami istri, kemudian furu, kemudian usul, baru ke pinggir. Nah, ini yang paling banyak. Pinggir itu adalah hawashi namanya. Nah, kembali ke yang tadi. Dari si mayit, dia punya saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung, namanya akhun syakik. Pasangan akhun syakik adalah ukhtun syakik. Saudari kalau ini. Kalau akhun saudara laki-laki, kalau ukhtun saudara perempuan. Jadi pasangannya akhun syakik, ukhtun syakik. Kemudian setelah itu akhun li'ab. Kemudian ini ukhtun li'ab, pasangan. Akhun li'ab berarti saudara laki-laki sebapak. Ukhtun li'ab berarti saudara laki-laki saudara perempuan seibu. Nah, terakhir di sini akhun li'um, akhun li'um dan ukhtun li'um. Li'um. Saudara sebapak, saudara seibu dan saudari seibu. Jadi ini ada 6. Nah, ditambah tadi ada anak di antara 6 orang ini yang anak laki-lakinya dapat waris. Yang mana? Nah, betul. Yang ini. Ini nanti ada keturunan di bawah. Dan yang ini ya. Yang ini. Ibnu akh syakik. Ibnu akh syakik. Anak saudara laki-laki sekandung. Keponakan. Yang ini juga sama keponakan, tapi dari saudara laki-laki sebapak. Ibnu akhin li'ab. Saudara laki-laki sebapak. Anaknya ya, anaknya. Tuh, sudah berapa hitungannya? Lihat dari pertama, ini 1, 2. Ditambah 4 yang furu, 6. 6 ditambah yang usul, ada 5, 11. 11 tambah ini berapa? 8 19 ya. 11 tambah 8 19. Nah, berarti tinggal berapa lagi? 6. Nah, 6 yang mana? Yang masih hawashi tapi jalur bapak yang ini nih. Yaitu siapa? Am syakik. Paman sekandung. Dan am li'ab. Paman sebapak. Nah, ini hafalkan. Termasuk anaknya ya, dua-duanya dapat. Ibnu, tambahkan ibnu saja. Ibnu am syakik, gitu saja. Yang ini ibnu am li'ab. Anak paman sekandung. Anak paman sebapak. Atau sering kita sebut sepupu. Ini tadi berapa? 19 tambah 4, 23. Nah, itu sudah beres 23 ya. Duanya yang mana? Atau nanti? Ini semua lihat. Ini semua baik saudara atau paman. Saya beri lingkaran tipis. Ini semua masuk dalam kelompok hawashi. Hawashi ya. Pinggiran. Hawashi, al-hawashi. Jadi kalau kita mengistilahkan hawashi, ya mudah. Seluruh saudara dari si mayit dengan anak yang tadi, seluruh paman dari bapak. Itu masuk ke hawashi. Jadi 3 istilah. Pertama furu, keturunan si mayit. Kedua usul, asal usul si mayit. Ketiganya hawashi. Yang paling banyak memang hawashi. Nah, yang terakhir, yang 2-nya itu simpan lagi di sini. Yaitu apa? Mu'tiq. Mu'tiq, laki-laki yang membebaskan hamba sahaya, dan mu'tiqoh, perempuan yang membebaskan hamba sahaya. Nah, jadi semuanya ada 25 ahli waris. Demikian untuk bahasan hari ini. Mohon dihafalkan yang ini ya. Hafalkan yang ini biar nanti semuanya bisa hafal. Karena 25 ini harus ditalar. Kalau sudah hafal ini, nanti kita jelaskan
furudul muqaddarah, bagian-bagian mereka itu dapat berapa saja. Karena nanti sesi kedua ya, sesi kedua kita akan bahas setelah ini dihafalkan dulu oleh ikhwati iman, yaitu pertama cara menulisnya dari si mayit, lihat ke pasangan suami dan istri. Setelah itu tulis furu di bawahnya, berikan bagan furu. Setelah furu ke atas, ke usul. Nah, terakhir simpan di hawashi. Nah, terangkan hawashi itu. Dari mulai saudara sekandung dengan saudarinya, saudara sebapa dengan saudarinya, saudara seibu dengan saudarinya. Itu semua silahkan nanti ditulis di rumah. Dicatat ya. Catat pertama harus lihat dulu. Nanti kalau sudah bisa ditalar, itu yang terbaik ditalar. Karena setelah ini nanti di sesi berikutnya kita akan masuk ke bagian masing-masing dari ahli waris. Karena di luar daripada ahli waris ini, ya, di luar daripada 25 orang ini, mereka pastikan bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Baik, demikian untuk pertemuan sesi hari ini. Insya Allah kita akan teruskan lagi sesi keduanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.